Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Selasa 1 September 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya. Menguji kondisi penerapan new normal sekaligus mengendalikan penyebaran COVID-19 di Rotendau, setiap orang yang datang ke Rotendau wajib rapid test. Gebi Hurek Making menurunkan laporannya. Tidak bermaksud menghambat perjalanan orang yang datang ke Rotendau, sekaligus mengukur sejauh manakah dampak penerapan new normal 2 bulan terakhir. Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Rotendau mewajibkan rapid test bagi setiap orang yang datang ke Rotendau, baik melalui Bandar Udara DC Sodale maupun pintu pelabuhan Kota Baru dan pelabuhan penyeberangan Pantai Baru. Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendau Jonas M. Seli kepada RRI mengatakan pemerintah kabupaten memandang perlu melakukan rapid test bagi mereka yang datang ke Rotendau. Setelah diperiksa, mereka akan meneruskan perjalanan ke tempat tujuan masing-masing. Hasilnya nanti akan disampaikan kepada yang bersangkutan sesuai data daftar kedatangan. Rapid test tanpa biaya di Bandara DC Sodale terhitung 31 Agustus 2020 bukan sebagai diagnosis, tetapi sebagai instrumen evaluasi kebijakan, penelitian epidemiologis, dan evaluasi kebijakan pemerintah Kabupaten Rotendau pasca 2 bulan pemberlakuan new normal. Tugas pandemi COVID-19 di Kabupaten Rotendau, kita memang perlu untuk lakukan rapid test terhadap arus masuk ke Rotendau. Bukan dimaksudkan untuk diagnosis, tetapi sebagai instrumen evaluasi kebijakan yang diberlakukan pemerintah Kabupaten Rotendau pasca 2 bulan pelaksanaan new normal COVID-19. Terkait hasil rapid test di daerah ini, Jonas M. Seli lebih jauh mengatakan hasil rapid test akan disampaikan berjenjang ke tingkat gugus tugas provinsi sebagai bahan evaluasi. Pantauan RRI di Bandara DC Sodale 31 Agustus 2020, 65 penumpang yang berangkat dari Bandara El Tari Kupang menuju DC Sodale Rotendau tertib menjalani proses rapid test, dihadiri tim gugus tugas percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten Rotendau. Dari Brandos Selatan NKRI, Gebi Hurek Making melaporkan. Forum mobil dan motor di kawasan Jalan Timoraya, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Minggu 30 Agustus 2020 terbakar disertai ledakan. Marta Riwu menurunkan laporannya. Akibat kebakaran yang melanda gudang kendaraan di kawasan Jalan Timoraya, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Minggu 30 Agustus 2020 pukul 22 WITA menyebabkan bunyi ledakan dari gudang kendaraan tersebut. Nanandun, salah satu warga masyarakat Kelurahan Pasir Panjang, ketika melihat si jago merah melahap gudang kendaraan tersebut, dikiranya gereja Talita Kumi yang terbakar. Namun setelah keluar dan melihat dengan jelas, ternyata gudang kendaraan yang terbakar. Ia pun menyaksikan dengan sikap cepat anggota Brimopda NTT yang bersebelahan dengan gudang kendaraan yang terbakar langsung mengarahkan arus lalu lintas melewati jalan yang lain karena ditakutkan bunga api menyambar kendaraan yang melewati jalan tersebut. Di samping itu, banyak mobil pemadam kebakaran dibantu beberapa mobil tangki air dengan cepat melakukan penyemprotan gudang tersebut sehingga kobaran api tidak merembes ke rumah warga yang lain, tegas Nanandun. Aku pikir kristal situ pemuka toh, oleh dekat gereja nah. Ya, yang lama juga pemadam pelari tinju. Domnya showroom, toh di dalam ada motor, auto. Sampai tahu paruh lan delapan nah, kalau motor lain banyak. Oh sampai paruh lari gas mati meteran di rumah dong, ngeri. Terus jadi rangka semua. Sampai auto dong, bang tele, cabang-cabang semua kasnya auto ikut cabang terumnas, cabang gereja. Nah di atas yang boleh masuk. Orang yang menonton dia kena semprot. Pemadam berapa banyak? Kalau sekitar ada 30 kok tanki, semua lari tinggi nah, kok semprot. Sementara Kepala Pemadam Kebakaran Kota Kupang, Mesak Bailain, yang berada di lokasi kebakaran mengaku belum bisa memastikan sebab-sebab terjadi kebakaran karena lokasi tersebut selain bengkel juga showroom mobil bekas. Jadi kebetulan tadi malam kami semua di lokasi. Itu memang kami masih kurang jelas penyebabnya, tapi bisa saja korsleting atau bisa saja korsleting listrik atau sistem kelistrikan dari mobil-mobil itu sendiri. Jadi
karena itu bengkel sekaligus showroom mobil bekas. Ya, jadi memang kami tidak dapat membantu lebih banyak karena memang apinya sudah membesar dan semua mobil yang ada di situ ikut terbakar. Ada sekitar 10 mobil, itu semuanya ludes. Wakapolres Kupang Kota Kompol Didik Kurnianto mengatakan gudang mobil dan motor yang berlokasi di Jalan Timur Raya Pasir Panjang dilalap si Jago Merah. Sesuai rencana akan menindaklanjuti penyebab terbakarnya gudang mobil tersebut dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut karena saat kejadian sempat terdengar ledakan di gudang mobil tersebut. Dari Kupang, Marta Riwu melaporkan. Antisipasi dampak kekeringan akibat kemarau panjang, pemerintah Kota Kupang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD konsepkan layanan air bersih gratis bagi warga Kota Kupang. Berikut kita ikuti laporan Alfred Sengge. Masalah krisis air bersih merupakan fenomena yang lazim mewarnai dinamika kehidupan masyarakat di Kota Kupang, hingga menempatkan Kota Kupang berada pada zona darurat kemarau sejak April 2020 berdasarkan data perakiraan yang dikeluarkan BMKG. Pemerintah Kota Kupang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Kupang kembali mengkonsepkan program layanan air bersih gratis bagi warga terdampak. Konsep program layanan air bersih gratis ini menurut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Kupang Jimmy Diduk akan lebih memfokuskan bagi masyarakat marginal dan wilayah dengan titik krusial atau kerawanan terhadap kekeringan. Jadi dalam mengantisipasi kemarau panjang tahun ini, kami koordinasi bersama dengan BMKG. Khusus untuk wilayah Kota Kupang itu, kemarau panjang itu sebenarnya sudah mulai dari bulan April itu. Karena curah hujannya pendek, sehingga BMKG mengeluarkan warning itu kepada kami BPBD. Itu terhitung April itu sudah Kota Kupang sudah memasuki kemarau panjang, sudah memasuki kategori kemarau. Nah, untuk mengantisipasi itu, BPBD tahun ini menyiapkan air bersih untuk kalangan masyarakat yang marginal, yang di tempat-tempat yang pinggiran-pinggiran yang susah untuk mendapat air bersih, pelayanan air bersih. Itu kami siapkan kurang lebih itu 500 tangki air bersih yang kami akan distribusi kepada masyarakat marginal. Dan upaya yang dilakukan dalam penanganan masalah kebencanaan khususnya bencana kekeringan, BPBD Kota Kupang selain menyiapkan 500 unit tangki, juga sedang melakukan investigatif kondisi wilayah dengan tingkat kerawanan. Nah, ini sementara dalam verifikasi di lapangan. Kami minta data dari kelurahan, sehingga nanti data itu betul-betul valid untuk kami bisa distribusi kepada masyarakat, hingga tidak terjadi salah pendistribusian ini sasarannya. Karena pengalaman tahun-tahun kemarin itu, ya justru masyarakat yang membutuhkan itu yang banyak yang kelewatan. Nah, kendala kami adalah begini, data yang kami dapat dari kelurahan itu, banyak masyarakat yang tidak punya tempat-tempat penampungan umum itu, baku umum itu, sehingga kesulitan bagi kami, karena biasanya kami distribusi kepada pemilik yang mempunyai tempat penampungan itu, awalnya ada kesepakatan bersama warga setempat, tapi pemakaiannya nanti justru yang dinikmati oleh yang pemilik tempat penampungan itu. Untuk menjawab permasalahan yang menjadi kendala utama pendistribusian air bersih, terutama di titik-titik terdampak, BPBD Kota Kupang telah mengkonsepkan kebijakan anggaran yang dapat menunjang operasionalisasi di lapangan, seperti penyediaan tandon air berkapasitas 5.000 liter dengan estimasi jumlah antara 200 hingga 250 buah yang akan ditempatkan di titik-titik krusial atau kerawanan terhadap kekeringan. RRI Kupang, Alfred Sengge melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Ende menetapkan kawasan Danau Kelimutu dan sekitarnya menjadi kawasan super prioritas guna menarik banyak wisatawan datang berkunjung ke daerah ini. Untuk mendukung Kabupaten Ende menjadi kawasan super prioritas, pemerintah daerah akan memperketat pengawasan pada semua pintu masuk baik darat maupun udara. Selengkapnya, Heribertus Epu menurunkan laporannya. Untuk mendukung Kabupaten Ende menjadi kawasan super prioritas, pemerintah daerah akan memperketat pengawasan pada semua pintu masuk, baik darat, laut, maupun udara. Hal itu disampaikan PLT Asisten 2 Setkap Ende, Insinyur Subanwana kepada awak media di Ende, yang menjelaskan wilayah pelabuhan laut Ende yang lalu lintas kapalnya cukup tinggi, mengakibatkan jumlah orang maupun barang yang datang maupun berangkat melalui pelabuhan laut Ende memiliki resiko penularan penyakit yang berpotensi terjadinya wabah maupun kondisi kedaruratan lainnya. Menurutnya, Kabupaten Ende menjadi salah satu destinasi pariwisata super prioritas memiliki risiko yang sangat besar terhadap penyebaran penyakit-penyakit tersebut, sehingga sistem kewaspadaan tinggi terhadap penyakit potensial sangat diperlukan dan menjadi perhatian serius bagi semua elemen masyarakat. Dikatakannya wabah COVID-19 yang melanda seluruh dunia hingga ke wilayah Kabupaten Ende telah meruntuhkan perekonomian serta dimensi kehidupan lainnya termasuk di sektor pariwisata. Menyikapi kondisi ini, maka sudah seharusnya kita memiliki kemampuan deteksi dini dan respon cepat terhadap kasus penyakit yang terkategori dalam kedaruratan
Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia atau KKMMD. Maka kita harus memiliki rencana penguatan baik dalam hal kapasitas kerja di pintu masuk maupun di wilayah sarana prasarana, sumber daya manusia, serta koordinasi atau kerjasama semua sektor. Subhanwanda yang juga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende tersebut menambahkan, kondisi yang dihadapi saat ini tidak menyurutkan niat dan langkah serta semangat kita semua, namun kita perlu bangkit dan berjuang bersama, melakukan terobosan-terobosan agar sektor perekonomian kita tetap berjalan dengan baik, termasuk pada sektor pariwisata. RRI Ende Heri melaporkan. Produksi garam di Nusa Tenggara Timur khususnya di wilayah Kabupaten Kupang berkualitas tinggi karena memiliki kadar natrium klorida NaCl yang mencapai 96%. Informasi berikut dilaporkan Adi Adu. Produksi garam menjadi salah satu produk sektor kelautan dan perikanan yang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Didukung faktor cuaca, kualitas air laut dan lahan sangat mendukung untuk produksi garam berkualitas tinggi yang sering diimpor dari luar negeri. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tilu Laskodat menyatakan terus mendorong pengembangan produksi garam di wilayah Kabupaten Kupang yang sangat berkualitas dengan kadar NaCl mencapai 96%. Teluk Kupang itu saya waktu SMA saya ikut memegang tiang untuk ukur tempat kemiringan dan segala macam di Teluk Kupang itu untuk bikin garam. Sampai dengan saya menjadi gubernur, tempat itu masih tetap PT yang sama dan tidak ada garam. Saya masuk gubernur, paksa dan garam di situ 95 sampai 96-97% natrium klorida NaCl. Dan itu jarang dimiliki Indonesia. Kelas dengan NaCl seperti itu adalah kelas NaCl yang kita datangkan dari Australia dan negara-negara lain. Itulah yang saya maksudkan, kita bersaing dengan negara-negara lain di dalam produk khususnya garam yang kita impor hari ini. Pengembangan produksi garam di Kabupaten Kupang telah dilaksanakan sejak tahun 2019 lalu dengan lahan yang tersedia untuk dikembangkan seluas kurang lebih 900 hektar. Dari luasan tersebut diperkirakan akan menghasilkan 55.000 ton garam dan akan terus ditingkatkan produksinya mencapai 100 ton pada tahun 2021. Menurut Gubernur Victor Laskodat, panen garam di lokasi tersebut semula direncanakan akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2020 ini. Namun karena kondisi pandemi COVID-19, maka ditunda tahun 2021 mendatang. Informasi olahraga. Komite Nasional Indonesia Pusat secara resmi menerima dan menambahkan 8 keanggotaannya terhitung mulai Agustus 2020. Selengkapnya kita ikuti laporan Alo Tani. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat secara resmi menerima 8 organisasi induk cabang olahraga sebagai anggota baru. Diterimanya 8 anggota baru KONI Pusat berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI yang digelar secara virtual pada tanggal 25 hingga 27 Agustus 2020. 8 induk organisasi olahraga yang dibaca pengurus KONI Pusat Sudarmo meliputi Persatuan Pusat Modern Pentalon Indonesia atau PPMPI, Persatuan Selancar Ombak Indonesia atau PSOI, Indonesia Bela Diri Amatir atau IBA MMA, Pengurus Besar Esport Indonesia atau PBSI, Perkumpulan Binaraga Fitness Indonesia atau PBPBFI, Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia atau PBPAPSI, Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia atau PB Paberi, dan Federasi Ice Skating Indonesia atau FISI. Sementara Federasi Wing Chun Indonesia atau FWCI yang juga mengajukan diri sebagai anggota baru KONI belum dapat diterima sebagai anggota karena ada persyaratan pendukung yang belum terpenuhi. Keanggotaan KONI Pusat menyetujui calon anggota menjadi anggota yakni BB IBA MMA, Pengurus Besar Indonesia Belajar Mix Smart Art. Yang kedua, Pengurus Besar E-Sport Indonesia. Ketiga, Pengurus Pusat Perkumpulan Binaraga Fitness Asia, Pengurus Besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia. Kelima, Pengurus Besar Perkumpulan Angkat Berat Seluruh Indonesia. Keenam, Pengurus Pusat Modern Pentathlon Indonesia, Pengurus Persatuan Selancar Ombak Indonesia, dan kedelapan, Pengurus Pusat Forum Rapat Kerja Nasional KONI Pusat Virtual tahun 2020 juga telah menetapkan pengurus KONI yang telah habis masa jabatannya pada pelaksanaan PON ke-20 tahun 2021 harus tetap memperhatikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI Pusat agar tidak mengganggu persiapan atlet mengikuti multi-event Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 mendatang di Papua.
untuk perpanjangan masa bakti anggota KONI yang habis masa bakti kepengurusannya pada tahun pelaksanaan multi event nasional tetap mengikuti aturan ADRT KONI. Terkait dengan pembentukan Dewan Pengawas, hal tersebut merupakan persyaratan dari badan hukum. Menanggapi dua hal tersebut, yakni bergabungnya 8 induk organisasi olahraga masuk anggota KONI Pusat dan perpanjangan masa jabatan pengurus KONI di daerah yang habis masa kepengurusannya pada multi-event Pekan Olahraga Nasional, Ketua Umum Pengurus KONI Nusa Tenggara Timur Andre Kore menyambut positif. Menurut Andre Kore, apabila ada pengurus induk organisasi 8 cabang olahraga yang telah terdaftar di KONI Pusat ingin mendaftar menjadi anggota KONI Provinsi, pengurus KONI NTT siap menerimanya dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI. RRI Kupang, Alotani melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Inspirasi